wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya itu sudah biasa dikenalkan dan mewawancarai bapak saya. Apakah bapak memiliki lahan kosong? Kalau ditanya masalah lahan kosong, Bapak ini tidak memiliki lahan kosong karena lahan yang Bapak miliki hanya cukup untuk rumah tinggal saja. Menurut pendapat Bapak, bagaimana pemanfaatan lahan kosong agar dapat bermanfaat? Agar lahan-lahan kosong ini bisa bermanfaat, cara untuk pemanfaatannya diantaranya bisa digunakan untuk menanam tanaman-tanaman buah. Lahan kosong itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman sayur. Lahan kosong itu juga bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman-tanaman obat-obatan. Menurut Bapak, apa yang dimaksud tanaman toga itu? Yang dimaksud dengan tanaman toga yaitu sejenis tanaman-tanaman yang ditanam masyarakat yang manfaatnya adalah untuk tanaman obat-obatan. Apakah Bapak memiliki tanaman toga di rumah? Ya, Bapak di rumah memiliki beberapa tanaman toga yang Bapak tanam, diantaranya ada sirih merah yang manfaatnya sirih merah ini bisa dipakai sebagai antibiotik. Antibiotik dari sirih merah ini sangat tinggi sekali sehingga harus hati-hati penggunanya, tidak boleh terlalu banyak. Caranya adalah dengan daun sirih merah ini direbus, kemudian airnya diminum. Namun harus sesuai dengan takarannya, tidak boleh terlalu banyak. Kemudian ada juga yaitu lidah buaya. Lidah buaya manfaatnya adalah untuk menyembuhkan atau mengobati sakit herpes. Caranya lidah buaya dipetik, kemudian getahnya dioleskan pada bagian yang sakit. Kemudian ada lagi yaitu kitolot. Kitolot ini adalah sejenis tanaman toga yang manfaatnya adalah untuk mengobati sakit mata dengan cara bunganya 3 helai dipotong-potong, kemudian dicelupkan pada air putih dalam kondisi hangat, kemudian didiamkan beberapa menit, kemudian setelah dingin bisa untuk membasuh mata yang sakit. Insya Allah akan sembuh. Itu beberapa tanaman toga yang Bapak miliki. Kalau ingin tahu, mari Bapak tunjukkan di belakang. Mari, saya tunjukkan di belakang. Mari. Ini tanaman yang Bapak miliki, yang Bapak beritahukan tadi. Silakan bisa dilihat, nanti saya tunjukkan satu persatu namanya dan manfaatnya. Ini. Pertama, ini masuk dalam kategori tumbuhan toga. Ini pohon mint. Ini diambil daunnya, terus ini hanya biasa saja anggrek. Nah ini namanya sirih merah. Sirih merah ini manfaatnya adalah memiliki antibiotik tinggi.
makanya harus hati-hati. Kemudian ini yang namanya kitolat tadi. Kitolat ini diambil manfaatnya bunganya saja. Bunga dipetik 3 helai atau 3 tangkai, kemudian dipotong-potong, dimasukkan dalam air hangat, kemudian setelah didiamkan beberapa menit diangkat, terus kemudian airnya untuk mencuci mata, insya Allah mata yang sakit berangsur-angsur sembuh. Terus ini adalah tanaman-tanaman buah, ini jambu putih, ini ada pohon mangga manis atau mangga mana lagi. Terus ini adalah pohon cengkeh. Nah ini masuk dalam kategori tanaman toga. Ini adalah tumbuhan seledri. Seledri ini bisa dimanfaatkan untuk menurunkan tekanan darah. Yang memiliki tekanan darah tinggi bisa minum rebusan daun seledri ini, kemudian diminum airnya. Kemudian ini adalah pohon tin. Pohon tin ini bisa dimanfaatkan daunnya dan buahnya. Ini pas rontok ini daunnya. Terus ini kamboja hanya hiasan saja. Ini jambu madura. Dua ini jambu madura. Kemudian ini kamboja. Lah ini tanaman apa? Tanaman cabai. Ini cabai yang kecil-kecil itu ya. Terus ini tanaman buah rambutan biji ini baru rontok. Terus ini adalah tanaman leci, tumbuhan leci baru kecil. Terus ini adalah tanaman bidara Arab. Terus ini adalah tomat, ini cabai sama dengan itu tadi. Terus ini adalah tanaman terong. Itu beberapa tanaman yang Bapak miliki, bisa kalian lihat ya. Bisa kamu lihat. Ada yang belum tahu silahkan ditanyakan. Sudah cukup apa belum? Cukup apa belum? Kalau sudah kita kembali ya. Menurut Bapak, manfaat tanaman kencur bagi manusia? Tanaman kencur ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah untuk mengobati sakit influenza, sakit pilek ya. Kemudian tanaman kencur ini bisa juga dipakai untuk menyembuhkan sakit batuk, untuk melunturkan dahak yang ada di tenggorokan. Itu manfaat dari kencur. Apakah yang Bapak ketahui tentang manfaat kunyit? Kunyit ini ada beberapa manfaat yang Bapak ketahui. Di antaranya kunyit ini bisa dipakai untuk bumbu rempah-rempah di dapur, bisa dipakai untuk pewarna makanan, juga bisa digunakan untuk menyembuhkan sakit panas, bisa juga untuk menyembuhkan sakit perut, misalnya dibalurkan di perut dan lain sebagainya. Tanaman apakah yang dapat dimanfaatkan untuk minuman penghangat? Tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk minuman tradisional, khususnya yaitu untuk minuman penghangat, diantaranya adalah tanaman jahe. Tanaman jahe ini ada jahe merah, ada jahe biasa, yang mana manfaatnya sama, yaitu bisa dimanfaatkan untuk minuman penghangat tubuh.
Itu manfaat jahe. Apakah yang Bapak ketahui tentang hutan gundul? Hutan gundul ini, hutan gundul adalah suatu hutan yang mana tanaman-tanaman yang ada ini sudah ditebangi, sudah tidak ada lagi karena ditebangi oleh masyarakat, sehingga hutannya tidak lagi ada tanaman yang tersisa di situ, sehingga disebut dengan hutan gundul. Apakah akibat dari hutan yang gundul? Akibat yang ditimbulkan dari hutan gundul ini adalah bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan tanah longsor. Mengapa? Karena air hujan yang turun itu tidak bisa ditampung oleh tanaman-tanaman yang seharusnya bisa menampung karena tanamannya gundul, sehingga air itu langsung turun ke bawah dan tidak bisa dimanfaatkan oleh pohon karena pohonnya sudah mati atau sudah tidak ada. Itu. Bagaimana cara untuk menangani hutan yang gundul? Cara untuk menangani hutan yang gundul diantaranya adalah dengan cara reboisasi. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Caranya yaitu hutan-hutan yang sudah gundul itu ditanami tanaman-tanaman remaja lagi yang diusahakan untuk mengganti tanaman-tanaman yang sudah ditebangi oleh masyarakat. Selain itu juga bisa dimanfaatkan dengan tanaman-tanaman toga juga bisa. Di samping tanaman-tanaman penahan banjir, di bawahnya juga bisa ditanami tanaman-tanaman obat-obatan. Itu cara memanfaatkan atau cara mengolah hutan yang sudah gundul. Itu saja wawancara Bapak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.